mana sih itu? Selamat datang kepada ketua. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian, Noise Creator Indonesia. Memang pakai itu juga ya, karena judulnya adalah
Green Demokrasi. Jangan kaget Bapak Ibu sekalian, ini bukan Shrek, ya. Ini benar-benar manusia, bukan Shrek Bapak Ibu sekalian, yang memang dihadirkan untuk bisa memacu semangat kita semua untuk DPD perubahan di periode ini tentu saja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan persilahkan yang punya acara dan yang telah menuliskan buku Green Demokrasi untuk bisa menyampaikan gagasannya secara langsung, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan video berikut ini. Merupakan istilah yang kami kembangkan sebagai paradigma baru dalam diskursus politik. Istilah Green Demokrasi mungkin terdengar asing dan menimbulkan perdebatan. Namun, judul dan isi buku ini merupakan hasil refleksi panjang penulis sejak menjadi aktivis kepemudaan belasan tahun silam, kemudian menjadi pebisnis, hingga akhirnya menjadi kepala daerah. Green Demokrasi secara resmi diperkenalkan pada momentum COP26 di Glasgow setelah penulis menjabat sebagai pimpinan lembaga DPD RI. Buku ini menjadi refleksi dan bahan evaluasi atas performa demokrasi serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Inovasi demokrasi yang kami rekomendasikan adalah yang terkait dengan inovasi sistem pemilu, sistem parlemen, sistem partai politik, mekanisme legislasi yang kolaboratif dan inklusif hingga green policy. Terutama, bagaimana kita menempatkan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat menjadi faktor determinan bagi demokrasi dan pembangunan daerah. Buku ini menawarkan perspektif demokrasi yang relevan dengan keindonesiaan. Demokrasi deliberatif yang syarat dengan nilai-nilai Pancasila, budaya musyawarah, dan gotong royong. Green Demokrasi secara filosofis juga memiliki makna harapan dan keseimbangan terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Keseimbangan dalam demokrasi, check and balances, antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keseimbangan demokrasi dan keseimbangan lingkungan merupakan dua isu yang menjadi intisari buku ini sebagai misi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Hijau adalah warna yang identik dengan muda, tumbuh, dan berkesinambungan. Dalam perspektif psikologis, warna hijau dianggap memiliki kepribadian yang tenang, stabil, dan dapat diandalkan. Hijau cenderung mencari keharmonisan dalam hidup mereka dan menghindari konflik. Gagasan Green Demokrasi juga diharapkan dapat menjadi paradigma demokrasi Indonesia dalam mencapai visi negara kesejahteraan yang pro-growth, pro-youth, pro-poor, dan pro-ekologi. Negeri yang gemah ripah lokal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ladies and gentlemen, please welcome Bapak Sultan Najamuddin. Bukunya nggak ada yang luar biasa, karena di depan kita ada pakar-pakar yang memang tiap hari tulis buku. Yang menjadi luar biasa karena kehadiran tokoh-tokoh dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau menyapa dan menyampaikan selamat datang kepada beberapa tokoh yang hadir, yang mungkin juga ada yang nggak tersebut nanti. Beberapa di antaranya ini ada senior-senior, ini guru senior kita,
mentor kita ada Profesor Yusril, Bang Yusril. Bang, selamat datang Bang. Kayaknya sih tinggal nunggu kayaknya jadi menteri beliau. Ada teman diskusi saya, senior saya juga, Bang Fahri Hamzah. Bang, selamat datang Bang. Ada yang ngajarin kita konstitusi juga, Ketua MK, Om Anwar Usman. Ada banyak sekali. Oh iya, yang pasti di depan saya, persis di depan saya, ya, Ngerso Dalem, Gubernur Jogja, Sultan Hamengkubuwono X, beserta Ibu. Beliau tadi sampaikan, Mas sengaja datang dari Jogja hanya untuk sinden besok pulang lagi. Luar biasa, saya merasa terharu betul. Banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir tadi, Pak Mendagri, kemudian Ketua MPR juga, Pak Rosan juga akan kesini, mungkin lagi di jalan, Pak Bahlil juga, teman-teman kita semua. Saya, oh ya, ada beberapa teman juga, ada duta besar, Your Excellency, Ambassador, and our friend. Yeah, I would like to thank you for your time to attend my invitation. Thank you for your coming. Banyak tokoh-tokoh lain yang tadi saya ditelepon, Bang Effendi Ghazali, pengamat politik. Beliau sudah hadir belum? Oh, ini ngeri ini. Waduh, saya merasa terharu ini dua-duanya orang yang paling ngetop. Dan yang paling salut, ada sebelah kiri Bang Effendi Ghazali, sebelah kanan Pak Kodari, sama-sama pakai baju green. Memang kalau yang pinter ini langsung, ternyata teman-teman aku dari PD kalah ini, beliau lebih sama pada Pak Gabudin, sukses selalu dan semoga terpilih menjadi ketua DPD. Ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri beserta Ibu yang juga sudah berkenan hadir pada malam hari ini sama-sama mengikuti proses launching buku Green Demokrasi. Ya, ini penting. Jadi bukan cuma masuk ke barang tapi jadi itu barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asuhan kemudian saya hormati, saya sangat apresiasi di demokrasi ini bisa punya dialog yang padam, karena dari politik anggaran juga ada, politik dalam kedudukan untuk manajemen pemerintahan yang ada. Ini bagian dari proses kedewasaan Bapak. Saya kira ini bisa didialogkan. Tapi saya tadi juga sudah menyampaikan harapan saya, potensi yang ada di daerah itu menjadi filosofi atau tradisi etnik kita. Ya. Karena pengalaman saya kemarin yang kami daftarkan ke UNESCO sebetulnya potensi lokal, filosofi lokal. Siapa tahu di Republik ini setiap etnik punya filosofi lokal yang mungkin bisa diidentifikasi, apalagi dari DPD yang mewakili pemerintah daerah yang ada di DPD. Bisa membangun potensi lokalnya yang bisa didorong menjadi kekuatan-kekuatan lokal baru yang bisa menumbuhkan jati diri anak bangsa dengan perubahan yang demikian sekali. Sukses sedang ada di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Menteri Dalam Negeri yang sudah memberikan remarks. Baik Bapak Ibu sekalian, ini selanjutnya
selanjutnya bukan lagi remarks atau sambutan, tapi saya mau minta testimoni dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang sudah hadir, yang mungkin sebagian sudah membaca bukunya, bahkan sudah meminta tanda tangan dari penulisnya. Testimoni pertama, ini saya akan meminta dari His Excellency Mr. Nico Barito, Ambassador of Seychelles to Indonesia, the Special Envoy of President Seychelles for Asia. Pak Nico, nah ini Pak Nico. Ya, Pak Nico. Ya, silakan. So, what do you say Apa kabar? Pak Sultan after he launched his book, Nine? Thank you. Saya bahasa Indonesia saja. Karena hadirannya banyak. Cocok Pak, cocok. Lebih senang Pak kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Najamuddin, sahabat saya dan para teman-teman duta besar dari pulang semuanya. Kirain sudah pulang, habis pagi. Saya katakan pulang. Semua teman-teman Tumbes ini mengucapkan selamat atas peluncuran Bapak. Dan saya mau sampaikan juga, saya sangat mengapresiasi ya Pak Sultan ini adalah sahabat bagus. Walaupun beliau bertugas sebagai wakil ketua DPD, saya tadi lihat di foto-foto itu banyak pertemuan-pertemuan di kedutaan saya. Saya sangat berterima kasih, tapi saya kira konteksnya bukan untuk negara saya Seychelles. Tapi ini adalah kenyataan bahwa Pak Sultan itu walaupun orang Sumatera, tapi kalau ketemu para dubes di tempat saya, yang dibicarakan itu semua daerah. Ini betul-betul wakil ketua DPD yang Bhinneka Tunggal Ika, dan saya mendoakan Pak Sultan sukses. Ya, ini pemilihan DPD. Kalau saya jadi anggota DPD, saya pilih Pak Sultan DPD. Karena beliau ini sudah membuktikan bagaimana beliau cinta daerah. Dan buku beliau mengenai Green and Democracy, saya kira negara Seychelles adalah negara yang sangat cinta pada lingkungan. Saya melihat gampangnya ya, terlepas dari korelasi antara lingkungan dan politik, saya hanya melihat bahwa politik memang harus sustainable. Kalau kita bicara green, berarti sustainable. Sustainability of politics adalah sesuatu yang dapat dinikmati terus oleh generasi penerus bangsa. Selamat Pak Sultan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ternyata dari tadi saya salah sebut negaranya. Mungkin karena perlu diajak Pak Niko ke sana, gitu ya. Pak, saya khawatir nanti selesai. Geser dulu yang udah niat pakai kaos hijau-hijau termahal, konon kabarnya. Iya, tadi bisik-bisik tetangga. Ini kaosnya bukan kaos sembarang kaos, bukan cuma warnanya hijau, tapi tanda tangannya penuh sejarah. Silakan Bang Effendi. Soal kaosnya itu Soal Green Demokrasinya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat KPR dari sekeliling, jika ada kesempatan. Yang belum ada. Ya, mungkin. Saudara Bapak Menteri Dalam Negeri, Prof. Jibli, serta seluruh Bapak dan Bapak Ketua KAI, serta seluruh Bapak dan Ibu luar biasa bahagia pada malam ini. Selamat. Saya harus datang ke sini, terutama karena berdasarkan halaman 61 dari buku tersebut. 61 dari buku tersebut, ya. Ini ada keturunan Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Pagaluyu. 61. Namanya itu Tuanku Tumenggung Maharaja Sakti Sultan Bahtiar Najamuddin. Jadi sebagai dari Pagaluyu, saya wajib hadir pada malam ini. Itu halaman 61 dari buku. Terus konteks hotel ini juga luar biasa karena sepertiga buku ini antara curhat soal kedudukan DPD yang sampai saat ini belum
pergerakan gitu ya. Nah, harus kita dukung bersama. Saya termasuk yang selalu ingin dukung gitu kan DPD itu ya. Itu harus. Itu juga barangkali yang membuat Prof. Jumli nggak terlalu lama tahan di DPD itu ya, Prof. Jumli ya. Orang-orang baik sih. Karena betul loh, itu ada masuk akal. Di kamera yang seperti apa yang misalnya. Nah, hotel tempat pelaksanaan acara ini sesuai dengan kaos saya itu agak lebih bisa melambangkan juga. Jadi kalau timnas yang itu punya 4 topi ya, U19 U20 yang sekarang lagi bertanding di Stadion Madia ini sedang menang juga, itu kalau bertanding nginepnya di Hotel Sultan. Padahal sudah 4 topinya. Tapi kalau timnas yang naturalisasi nginepnya di sini. Nginepnya di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Ini dengan Sultan artinya Sultan sekarang sudah berubah. DPD yang tadi saya bayangkan seakan-akan U19 itu sekarang sudah nginep di Pelmon, lebih begitu ya. Jadi ada terus Jimli tadi disebutkan bahwa acara ini ada apa namanya hidden agenda. Enggak. Kalau sudah lihat ini jelas-jelas ini agendanya jelas ini. Enggak ada hiddennya mulai ini. Dia jelas-jelas. Angkanya pun saya sudah tahu. 105 lawan 47 bukan lebih begitu. Saya dibisikin oleh di sebelah saya ada orang tadi. Itu lembaga survei di sebelah saya. Udah dan namanya ada Hensa. Cuma saya bilang nama mereka berdua dari dan Hensa. Saya mau kasih tahu sama Anda walaupun lembaga survei, tapi Anda pernah kalah dalam kita. Sedangkan saya sebagai konsultan dengan Salemba 10 itu belum pernah kalah. Kami clean sheet dalam semua pilkada kami. Nah ini mudah-mudahan menjadi bagian dari agenda kita. Sekarang balik ke soal buku ini ya. Jadi halaman 61 tadi itu bagaimana riwayat panjang dengan segala kebijakan Perdik dan pengalaman di daerah. Kalau halaman 67 ada foto yang sangat bagus, gitu ya. Justru foto yang berbasis pada green itu atau lingkungan coba dilihat di halaman 67 itu dengan imam besar Washington di sini. Basar, Arafat, lihat fotonya bagus sekali. Salah satu foto yang melukiskan bagaimana mereka menikmati diskusi-diskusi dengan alam yang luar biasa. Kemudian pada halaman 90 dari buku ini itu foto penting juga mencerminkan apa yang akan terjadi ke depan. Ada ya halaman 90. Halaman 90 ini penting sekali. Siapa yang sedang berbisik dengan siapa ini penting. Saya lagi memutar di sini bawah kita. Ini Pak Putra Sidin, Putra Sidin, sama-sama dengan saya. Nanti kita bicara soal konstitusional green, konstitusional. Tapi 90 penting ya. Halaman 90 penting sekali. Lanjut lagi. Halaman 11 itu juga penting juga. Ajan jam 3. Kalau sudah salaman seperti itu di halaman 11, apalagi dengan abang itu. Ya, selesai lah masalah-masalah ya, satu-satu ya. Kemudian kalau meningkat lebih jauh, tapi memang green demokrasi kita ke depan butuh pemimpin seperti halaman 104. Kembali halaman 104. Kalau pemimpin seperti itu yang memimpin kita dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dengan kesederhanaan seperti itu, halaman 101 ya, lihat ya, usahannya itu 101. Itu benar-benar bisa terjadi di demokrasi seperti yang diharapkan. Ini semuanya buku ini komplit. 104 pun ada foto dengan 104. 104 tadi ya, 108 sekarang, 108 tadi. Saya beda, dari foto aja, 108 kembali. Ini sangat up to date, 108 dengan paus pun ada foto. Jadi buku ini sangat hangat. Foto dengan paus pun ada. Nah balik ke dua pendekatan yang ada, saya coba ambil dua pendekatan ya. Katanya dulu profesor saya kalau di Fakultas untuk mengajarkan sebelum adanya green economy maka siapa yang menjadi pemimpin itu akan berhadapan dengan 3 hal. Tetapi dia hanya bisa punya 2 karakter dan satu lagi itu selalu lebih kuat.
Jadi bisa punya tiga, akan punya tiga, tapi yang satu selalu lebih kuat, yang dua akan selalu lebih kuat. Cerdas, kaya, jujur. Gak bisa punya tiga-tiganya. Ya, jadi cuma bisa punya dua yang selalu satu lebih kuat. Kalau Anda cerdas dan kaya, itu Anda akan kuat jujur. Kalau Anda cerdas dan jujur, Anda pasti akan kuat kaya. Ya. Nah, sebelum adanya green economy ini, saya nggak enak menyebutkan yang satu lagi ya. Tetapi sesudah adanya green economy, maka katanya terjadilah tiga pendekatan P itu: people, planet, dan profit. Kalau Anda hanya mengutamakan salah satunya, maka kalau Anda misalnya mengeksploitasi people untuk profit, maka planet akan dirugikan. Kalau Anda mengeksploitasi planet untuk profit, maka people akan dirugikan. Hanya kalau Anda membangun people dan planet pada saat yang bersamaan, maka green economy, green constitution, green education dan segala macam itu dengan rezim developmentalism itu akan tercapai. Jadi sekali lagi selamat Sultan Najamuddin yang akan kita bawa buku ini kemana-mana ke kampus ya. Tapi kita lihat dulu hasil dari pemilihan pada tanggal 2 ya. Walaupun petanya sudah bergerak. Semua buku ini lengkap, hanya satu tadi setelah saya pelajari, saya belum menemukan bagian dari buku ini yang sangat update sekali ya, yaitu tentang Fufu Fafa. Saya tidak tahu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bangdai Channel.